Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani rutinitas kita sehari-hari. Tetap semangat ya. Nah, sembari aku mengerjakan pekerjaan di rumah, alangkah baiknya bila kita saling bercerita atau sharing-sharing tentang bagaimana hidup minimalis atau hidup sederhana. Nah, apakah hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah jalan menuju masa depan dan kesejahteraan yang lebih baik, di mana kita mengerti bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada benda atau kemewahan saja. Dalam sehari-hari, kita terapkan hidup sederhana itu langkah bijak untuk mencapai keinginan dan kebutuhan lebih seimbang. Nah, memilih hidup sederhana itu akan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Hidup sederhana menurut penelitian tidak memalukan. Hidup sederhana adalah menyadari bahwa kualitas lebih penting dari kuantitas. Misal, kita mempunyai barang seperti kendaraan. Bila kita punya kendaraan atau suatu benda selalu dirawat dengan baik, otomatis barang yang kita punya akan tetap bagus dan terjaga kualitasnya. Tetapi bila kita punya barang tidak dirawat atau dibiarkan, dengan sendirinya barang itu akan cepat rusak dan tidak bagus lagi. Maka dari itu, mari kita terapkan hidup minimalis. Solusi cerdas untuk menghindari pemborosan sekaligus mencari kebahagiaan dan kesederhanaan. Melonjaknya kebutuhan hidup khususnya di bidang fashion maupun pembangunan tidak luput dari gaya hidup modern zaman sekarang. Dari itu, kita mulai terapkan hidup minimalis dari dalam rumah kita. Nah, di sini aku punya beberapa cara. Pertama, utamakan kualitas daripada kuantitas. Ketika kita membeli barang, utamakanlah kualitas daripada kuantitas. Barang yang berkualitas biasanya akan lebih bertahan lama, dapat digunakan dalam jangka lebih panjang dan lebih lama. Dengan membeli barang yang berkualitas, kita juga bisa menghemat uang dalam waktu panjang. Itu juga bisa membuat secara tidak sadar kita dapat dengan sendirinya menerapkan hidup minimalis. Nah, yang kedua, buatlah prinsip mengganti bukannya menambah. Nah, prinsip mengganti bukan menambah itu adalah sebelum kita membeli barang yang baru, diteliti dulu dengan benar apakah barang yang akan kita beli baik untuk mengganti barang yang telah lama. Bila memang barang di rumah benar memang sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi, tidak apa-apa kita beli dan mengganti barang yang sudah rusak, tak terpakai lagi. Jangan sampai kita membeli barang yang masih ada dan bagus sudah diganti, itu bisa jadi pemborosan. Lebih baik kita mengganti barang memang yang perlu diganti. Dengan demikian, kita tidak hanya menghemat uang, tapi juga bisa menghemat penumpukan barang yang tidak perlu. Dan yang ketiga ialah jangan membeli barang karena gengsi atau hanya keinginan semata. Jika kita mengedepankan gengsi dalam membeli sesuatu barang, maka siap-siap keuangan kita akan berantakan. Dari itu, kita jangan sampai membeli sesuatu karena gengsi. Lebih baik hidup sederhana, kita terapkan hidup dengan minimalis apa adanya. Itu akan membuat kesehatan finansial bisa terjaga daripada kaya banyak tagihan di belakang. Lebih baik kita hidup sederhana dan hidup minimalis. Nah, itu semua tip-tip dari saya atau cara saya yang telah saya gunakan bersama dengan keluarga saya, dan alhamdulillah hasilnya lebih baik dan keluarga saya lebih tentram untuk kedepannya, dan kita bisa
menabung. Nah, teman-teman, dengan demikian kita tidak perlu menghamburkan uang terlalu banyak untuk keperluan yang tidak penting atau keperluan yang tidak bermanfaat. Insya Allah uang kita tidak akan pernah habis karena kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu ingat akan kebesarannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Insya Allah lain waktu bila ada kesempatan aku akan membuat video lagi yang lebih baik. Tolong dukung aku ya. Assalamualaikum, bye bye.